Mulai memasuki era Dragon Ball Super, Akira Toriyama mulai memperkenalkan konsep universe atau multiverse. Dan mungkin beberapa dari kalian masih bingung, bagaimana sih konsep atau gambaran sebuah universe di dalam dunia Dragon World. Jadi bersama gue dan Story, di video kali ini kita akan membahas tatanan dalam suatu universe. Pertama di sini gue hanya akan fokus kepada makrokosmos atau tatanannya aja ya, biar kalian nggak bingung. Kedua, kita nggak akan bahas mengenai konsep dimensi, ruang waktu, dan juga timeline. Dan satu hal yang paling penting adalah setiap anime mempunyai jalan cerita atau teorinya mengenai dunianya masing-masing ya. Gue nggak akan bawa teori dari anime atau serial apapun di video ini ya, hanya dari dunia Dragon Ball. Di sini gue pakai sumber informasinya dari Daizenshuu, Super Exciting Guide, manga, dan anime yang canon ya. Kalau non-canon mungkin hanya akan gue jadikan sebagai referensi tambahan aja. Jadi universe itu digambarkan seperti ini. Dan universe ini adalah salah satu komponen atau tatanan yang terdapat dalam Dragon World atau dunia Dragon Ball ya. Dan gambaran sebuah universe ini pertama kali diperlihatkan atau digambarkan oleh Grand Kai atau Daikaio di animenya Dragon Ball Z episode 195. By the way, sini memang gak ada di manga, hanya ada di anime. Dan ini memang filler. Tapi gambar atau konsep dunia Dragon Ball seperti ini sudah dikonfirmasi oleh Akira Toriyama bahwa ini adalah bentuk universe yang ada di dunia Dragon Ball. Dan konsep universe ini kembali diperkenalkan di Dragon Ball Super oleh salah satu angel, yaitu Whis. Kenapa di sini bentuknya berbeda? Ya, nggak kayak sebelumnya yang dibuat oleh Akira Toriyama. Ya, ini hanya untuk memperlihatkan bentuk gambaran universe pada umumnya ya. Ada galaksi dan beberapa tatanan luar angkasa ya. Jadi ini hanya gambaran universe yang kita kenal pada umumnya. Lalu apakah setiap universe itu bentuknya sama? Saat ini secara detail yang kita tahu hanya universe ke-7. Tapi kita bisa lihat di manga DBS chapter ke-16. Ya, di sini itu kita bisa lihat bentuk dari universe 10. Jadi kita bisa ambil sedikit kesimpulan aja. Setiap universe itu berkemungkinan untuk memiliki struktur yang hampir sama satu dengan yang lain. Lalu apa aja sih komponen di dalam suatu universe? Jadi begini, secara konsep kita bisa membagi universe ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah afterlife. Lalu ada living world. Dan yang ketiga adalah Kaioshin realm atau dunia Kaioshin. Yang pertama kita akan bahas adalah afterlife atau other world. Ini adalah realm atau dunia yang terpisah dari kehidupan nyata. Ya, kita biasanya menyebutnya dengan dunia akhirat. Gue akan jelasin sedikit di sini ya. Afterlife ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, kira-kira konsepnya seperti ini. Di bagian paling bawah, itu ya yang gue lingkarin ya, itu adalah neraka. Ya, bagian ini dikelola oleh King Enma atau King Yema selaku Raja Akhirat. Lalu di tengahnya ada Enma Realm. Ya, seperti kita tahu di wilayah ini terdapat Istana King Yema, Jalan Ular, dan juga Airport Afterlife. Dan yang paling atas adalah Kaio Realm atau dunia Kaio. Di Kaio Realm ini terdapat 4 planet Kaio, yang masing-masing planet ini ditempati oleh seorang Kaio. Lalu ada Heaven atau surga. Lalu ada Afterlife Sun ya, ini matahari yang ada di Afterlife ya, bukan yang ada di dunia nyata. Dan yang ini adalah planet Daikaio atau Grand Kai, selaku pemimpin Kaio Realm. Tapi kan Daikaio itu nggak canon bang, itu hanya filler. Ya, untuk episodenya memang filler, tapi di sini gue mereferensi dari sketsa Akibot ya. Di situ juga terdapat planet Daikaio. Lalu bagian kedua dari universe ini adalah living world. Bagian ini terdapat di bagian bawah universe ke-7. Kalau kita ngelihat bagian living world ini ya kalian pasti deja vu sama Istana Kami ya, karena bentuknya yang hampir mirip. Untuk di living world ini terdapat 2 bagian. Untuk di bagian atas ya yang ini kita biasa menyebutnya outer space. Dan bagian bawah itu adalah demon realm. Yang pertama kita ke outer space dulu ya. Outer space adalah bagian atas dari living world. Di outer space inilah tempat Son Goku dan kawan-kawannya menjalani ceritanya. Di outer space ini juga terdapat beberapa planet yang kita kenal ya, seperti planet Namek, planet Vegeta, dan juga Bumi. Di sini juga terdapat 4 galaksi, yaitu galaksi utara, timur, barat, dan selatan. Dan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa planet Beerus itu juga berada di dalam outer space. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi pasti di mana lokasi planet Beerus. Ya, bagi kalian yang punya informasi lebih, silahkan tambahin aja di bawah. Next di bawahnya adalah Demon Realm. Berdasarkan sumber yang gue dapat ya, ini adalah dimensi yang merupakan kebalikan dari outer space. Ini beda ya sama hell atau neraka yang ada di afterlife. Kalau di outer space biasanya kita menilai suatu peradaban itu melalui teknologi.
Tapi kalau di Demon Realm ini lebih mengarah kepada magic atau sihir. Dabura adalah salah satu karakter canon yang berasal dari Demon Realm. Kalau untuk non-canonnya ya mungkin kita bisa masukin Janemba atau Demigra ya. Sayangnya belum banyak informasi yang pasti yang secara canonical ya mengenai Demon Realm ini ya. Jadi kita lanjut aja ke bagian terakhir, yaitu Kaioshin Realm. Kaioshin Realm ini terpisah dari Living World dan juga Afterlife. Di dalam Kaioshin Realm ini terdapat beberapa matahari dan di pusatnya terdapat planet Kaioshin. Sedikit aja mengenai planet Kaioshin. Tidak seperti para Kaio yang memiliki planet tempat tinggalnya masing-masing. Kelima Kaioshin tinggal bersama di planet ini. Tapi setelah insiden Bu, yang tinggal di sana hanyalah satu, yaitu Kaioshin yang saat ini kita kenal. Jadi kalian sekarang udah tahu konsep atau gambaran sebuah universe yang ada di Dragon World. Kalau ada informasi yang salah dari yang gue berikan atau kalian mau tambahkan, silahkan aja tulis di bawah. Oke? Like kalau kalian suka video ini. Dan pastinya subscribe dan story kalau kalian emang gak mau ketinggalan informasi seputar dunia Dragon World.